Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Winda. Ini terkait dengan motivasi belajar yang ada di kelas saya. Dalam proses pembelajaran tentunya motivasi belajar anak itu tidak semua sama seperti itu. Ada juga anak yang motivasinya tinggi, ada juga anak dengan motivasi yang rendah seperti itu. Ataupun ada yang biasa-biasa saja, ada seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penyebab kurangnya motivasi belajar? Yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar ini banyak ya. Bisa jadi itu karena materi pembelajaran yang dipelajari pada saat itu adalah materi yang sudah dipelajari, jadi bosan karena diulang-ulang terus. Terus bisa jadi juga proses pembelajaran yang tidak menggunakan metode pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, ataupun media pembelajaran untuk menyampaikan materi itu tidak berkesan untuk anak-anak seperti itu. Terus apa upaya yang bisa saya lakukan? Salah satu upaya yang bisa saya lakukan adalah mengumpulkan semangat anak-anak dengan memberlakukan ice breaking di awal, terus memetakan kebutuhan belajar anak-anak, seperti mereka itu suka belajar secara auditori atau secara visual seperti itu, atau secara kinestetik seperti itu. Jadi itu nanti fungsinya bisa saya jadikan sebagai langkah reflektif saya untuk menentukan media apa yang terbaik dan metode apa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka seperti itu. Kalau di kelas saya tidak ada mata pelajaran yang tidak yang motivasi anak itu di bawah rata-rata seperti itu, karena memang insya Allah kelas kami adalah kelas yang bahagia seperti itu. Kami mulai pembelajaran dengan energizer atau dikenal dengan ice breaking seperti itu. Jadi kita mengumpulkan semangat. Jadi ketika ada anak yang mulai merasa bosan seperti itu, kita harus jeli gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengubah metode pembelajaran, atau kita akan menggunakan secara spontan media pembelajaran yang membuat mereka menarik seperti itu. Kalaupun saya harus mengidentifikasi motivasi belajar anak di mana, di mata pelajaran apa kurang, mungkin bukan mata pelajaran saya, tapi di mata pelajaran guru mapel seperti itu, misalnya di tahfiz gitu, menghafal. Karena memang anak-anak itu, mereka itu kan hafalannya memang kurang seperti itu. Hafalannya memang kurang, dan mereka juga jarang memurojaah, walaupun memurojaahnya itu hanya bisa sesekali saja karena terbatasnya waktu. Dan itu pun kalau kita gunakan pada waktu duha, sholat duha, anak-anak memang agak sedikit kurang untuk bagian menghafal. Entahkah itu mungkin karena mereka sebagian besar masih di Iqra seperti itu. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah sih ya, tapi memang motivasi mereka untuk belajar tahfiz ini sendiri masih sedikit kurang seperti itu. Kalau seandainya di kelas saya ada anak saya yang tidak semangat atau kurang motivasi untuk belajarnya, ya mungkin yang pertama saya harus merefleksikan diri terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Apakah pembelajaran yang saya lakukan itu tidak memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, ataupun memang pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah monoton, seperti penggunaan sistem ceramah atau apapun itu gitu ya, yang membuat anak-anak menjadi sangat bosan seperti itu. Jadi mungkin solusinya bisa dilihat ke dalam diri dulu, permasalahannya apa yang membuat anak-anak seperti itu. Terus kita harus rajin-rajin menggunakan energizer atau ice breaking untuk anak-anak, karena dengan mereka bergerak, dengan mereka pokoknya mengeluarkan ekspresi mereka saat itu, insya Allah mereka akan semangat lagi. Pernah ada materi tentang bahwasanya anak itu ketika di awal itu memang harus dibuka dulu limbiknya, jadi mereka dibawa bahagia dulu, baru nanti insya Allah mereka akan menerima pembelajaran yang akan kita berikan seperti itu. Kebetulan kita adalah sekolahnya sekolah swasta, jadi untuk berhubungan dengan orang tua
murid itu sebuah kewajiban atau keharusan, karena memang kita memantau anak itu tidak hanya di sekolah tapi dari rumah. Jadi bagaimana kita mengetahui kondisi anak di rumah, itu kita harus melalui orang tua. Jadi kita menghubungi orang tua itu untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di rumah, apa follow up dari orang tua ketika kita memberikan tugas atau memberikan masukan kepada anak di sekolah, seperti itu. Dan seandainya ada masalah di sekolah, maka kita akan sampaikan kepada orang tua agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman mengapa anak ini seperti ini gitu. Untuk hubungan yang terjalin antara orang tua dan guru di sekolah, kebetulan kita adalah sekolah swasta, kita punya komite sekolah yang alhamdulillah yang luar biasa. Bagaimana SDIT itu sendiri bisa besar seperti ini itu juga karena memang kerjasama dari komite sekolah dan orang tua murid yang sungguh luar biasa. Selain itu juga kita di sekolah itu bisa memanfaatkan aset-aset manusia, seperti aset-aset manusia, termasuk di dalamnya yaitu orang tua murid itu sendiri. Misalnya kita dalam proses pembelajaran ada tentang pengolahan sampah atau apa. Nah kebetulan di salah satu wali murid itu ada yang mempunyai bank sampah seperti itu. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi menjadi pemateri di proses pembelajaran yang sedang kita lakukan gitu. Kalau ditanya tentang apakah saya sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif, insya Allah sudah. Contoh model pembelajaran yang inovatif itu adalah berdiferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berbeda untuk setiap level kemampuan anak-anak, karena memang di awal kita pemetaan terhadap kemampuan anak yang termasuk dalam high, low, light, middle, dan low, maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak itu dipisahkan nanti ketika pembelajaran itu nanti dibedakan berdasarkan metode pembelajarannya, disesuaikan dengan audio, visual, kinestetiknya seperti apa, itu nanti dibedakan berdasarkan minat dan belajar anak-anak gitu ya, minat dan kemauan belajar anak-anak. Terus selanjutnya anak-anak juga nanti diberikan perbedaan secara konten ya, konten itu materi gitu ya. Untuk anak-anak yang sudah mampu untuk mempelajari materi, kalau contohnya kemarin itu pecahan, sudah bisa melakukan pembelajaran sudah bisa mengikuti materi tentang pecahan, silahkan kita ajarkan. Untuk anak-anak yang belum bisa, maka kita akan ajarkan dulu tentang pembagian atau bahkan dari penjumlahan atau bahkan dari perkalian itu sendiri. Karena untuk mengetahui mana yang menjadi pecahan senilai dari sebuah pecahan, kita harus memahami dulu konsep perkalian. Kalau seandainya perkalian sendiri belum bisa, maka kita akan pelajari tentang konsep penjumlahan yang berulang seperti itu.